Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau ke video ini. Kali ini nih ada informasi atau kabar ya, Pak Prabowo akan memperjuangkan mendukung Pak HO di Pilgub DKI Jakarta. Dan ini bisa jadi kemungkinan saja, karena ini kesempatan besar ya, kesempatan bagus untuk Pak Prabowo menunjukkan atau mengasih efek jerah kepada Anies yang sudah mengkhianatinya, yang sudah mengasih nilai 11 dari 100 kepada dirinya. Wah, kita lihat ya kali ini opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe di channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Apakah Bapak Prabowo Subianto bersama dengan Partai Gerindra serius ingin mendukung Ahok di Pilgub DKI Jakarta tahun 2024? Kemungkinan besar iya. Jadi kira-kira apa misinya? Misinya adalah ia ingin menggunakan Ahok untuk membalaskan dendamnya di Pilpres kemarin kepada Anies. Karena apa? Karena Anies sudah berani memberikan nilai 11 dari antara 100. Ya, kalau ya maksudnya itu salah satu dari misi-misi yang lain lah. Ini sebetulnya momen bagus ini kepada Bapak Prabowo. Karena apa? Dia ingin menunjukkan kepada Anies Baswedan bahwasanya tidak perlu menggunakan tangan sendiri. Dia cukup hanya menggunakan tangan orang lain untuk membungkam munculnya si Anies untuk yang kedua kali. Ya, itu dia. Tapi ngomong-ngomong, ya kan ngomong-ngomong, itu kan katanya pendukung Anies kemarin, Anies itu kan aset internasional. Kok balik lagi ke Jakarta? Aku padahal berharap loh dia ini berkarir ya di dunia politik internasional gitu, jadi sekjen PBB, direktur Bank Dunia. Atau pimpinan di salah satu organisasi dunia, ya kan, di WHO, ILO, UNESCO. Ini balik lagi ke DKI Jakarta. Mananya internasionalnya itu? Ya kalau cakap banyak kali AC internasional. Entah siapa yang melantiknya itu menjadi AC internasional. Peilah untuk ngeraken, nyahote ngeraken. Aduh, itu dia. Tapi memang gimana pun juga ya, ya mungkin ya, justru itulah ya, gaung-gaung dari Pilpres kemarin masih kedengaran, rasa itu masih tertinggal ya, sisa-sisa dari napas Pilpres kemarin mungkin masih ada gitu. Kalau di 03 kan udah nggak ada, udah habis napasnya, udah nggak selera lagi dia. Udah mati rasa kawan sebelah, nggak mau lagi dia di pilgub manapun juga, nggak mau dia, udah mati rasa, trauma. Ya, ini sebetulnya yang bisa diacungi jempol kepada Anies Baswedan ini. Tepuk tanganlah dulu ah. Iya. Gitu-gitu itu kalau masalah mental, berarti mentalnya itu lebih banteng dia yang bukan banteng daripada yang banteng aslinya. Ini baru banteng. Apapun dibilang orang, bodoh amat, yang penting masuk. Masalah suka gak suka kalian orang urus. Ya. Iya, harus punya mental baja seperti itu dong di dunia politik, ya kan ya. Jadi kalau bisa dikatakan untuk saat ini titik aman itu, satu-satunya titik aman itu adalah ada di pasangan calon Anies dan juga Sohibul Iman ya. Gimana pun juga ya, mereka sudah mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur ya, yang mengusung adalah PKS dan juga ditambah dengan Nasdem ya, dia itu sudah menyatakan deklarasi secara resmi bahwasanya mereka mendukung pasangan Anies Baswedan bersama Sohibul Iman, mendukung tanpa syarat. Ya udah tahulah sendiri ya, sekarangnya itu tanpa syarat, nanti begitu berjalan banyak kali syaratnya. Seperti yang ku bilang kemarin ya kan, di tengah jalannya itu banyak syaratnya. Sekarang nggak ada syarat, nanti banyak kali itu, lihatlah. Nggak dipenuhi syaratnya merajuk.
Itu lihat. Terus gimana dengan PKB? PKB jualannya nggak laku. PKB saat ini memang menyatakan katanya dia akan mendukung Anies, tapi saat ini belum ada deklarasi resmi, ya belum ada. Jadi bisa dikatakan titik aman itu untuk Jokowi, untuk pasangan itu sudah fix sepertinya ya. Jadi nggak ada yang perlu diragukan lagi. Nah, Anies Baswedan sudah bisa tidur dengan tenang. Bukan cuma tidur tenang, udah bisa tidur siang. Ya, nah PDIP jujur saja memang betul elektabilitas paling tinggi itu adalah Anies Baswedan dan juga Ahok. Jadi kalau diurut orang ini tiga, Ahok, Anies Baswedan dan juga RK Ridwan Kamil, Anies di 26%, Ahok ada di atas, ada di sekitaran 24-25%. Nah, Ridwan Kamil masih sekitar 6%. Jadi belum elektabilitasnya belum mumpuni gitu. Ini sebetulnya masih perlu godokan ini. Kalau untuk Kabinet Indonesia Maju ini perlu digodok lagi. Kira-kira siapalah yang betul-betul kuat ya. Kita akan nantikan kejutan-kejutan ya. Mungkin kalau misalnya Baba Alun itu, kalau ku bilang memang kurang menggigit lah gitu ya, kurang menggigit. Tapi gimana pun juga ya dia sosok yang baik. Tapi kalau masalah berpolitik ya ini nggak ada Pak. Masalah baik nggak baik itu urusan belakangan. Masalahnya sosoknya itu menggigit atau enggak itu yang paling penting Pak. Ya, jadi kalau PDIP ini masih galau karena apa? Karena saat ini masih belum ada partai yang berkoalisi dengan mereka. Seperti kita ketahui bahwasanya semua partai yang ada di DKI Jakarta belum ada satupun yang bisa memiliki golden ticket. Itu artinya apa? Semua yang mencalonkan itu harus punya pasangan, punya koalisi gitu loh. Begitu juga PDIP ya, kalau tidak salah PDIP itu hanya punya sekitar 15 atau 16 kursi ya. Jadi dia perlu sokongan dari yang 8 kursi lagi lah ya, karena minimal kan harus ada 22 kursi. Jadi satu-satunya harapan yang paling mungkin dan sangat bisa terjadi dan tingkat kemustahilannya itu hanya 0,5% adalah PKB. Iya. Maksudnya apa? Tingkat kemustahilannya hanya 0,5%, tingkat kepastiannya itu 99,05%. Ini kayaknya bakalan ke situ itu ya kan, karena apa? Yang pertama itu PDIP belum punya teman koalisi. Yang kedua itu PDIP juga belum mempunyai calon wakil ya. Ya kenapa enggak ya, untuk PKB itu membangun komunikasi kepada PDIP sekaligus membawa jualannya. Karena apa? Jualannya dibawa ke tempat Anies nggak laku. Apalagi ke Kabinet Indonesia Maju itu, koalisi Indonesia Maju itu nggak laku itu. Karena apa? Kebanyakan stok. Kalau di sana biar tahu kalian ya, stok untuk gubernur ada 5, stok untuk wakil gubernur ada 10. Dan kualitasnya juga dan barangnya itu lebih bagus daripada Ida Fauzia. Yang dari bawaan PKB masih lebih bagus gitu loh. Jadi satu-satunya tempat yang bisa laku barang dagangannya itu ya cuma di PDIP gitu loh. Gitu dia. Jadi dibawalah ke sana jualannya. Tapi sekarang ini tergantung gengsi masing-masingnya itu. Ya kan? Tergantung, kalau misalnya gengsinya PDIP lebih tinggi, dia akan tunggu callingan dari PKB. Tapi kalau misalnya gengsinya PKB lebih tinggi, nah PKB lah tunggu callingan dari PDIP. Asal jangan saling menunggu callingan lah orang ini sampai lewat pendaftaran. Ya, itu dia. Tapi nggak tahu kemungkinan besar, kemungkinan semuanya bisa terjadi. Mana tahu dari tengah-tengah, ya kan, dari Kim. Demokrat bisa lah di lobby sama PDIP. Udahlah, daripada di sana kau lebih bagus di sinilah kau aja wakil presiden. Karena apa? Karena wakil presiden dari Demokrat, pemikiran dari PDIP lebih menjual daripada PKB. Kita kan nggak tahu, ya kan, nggak tahu. Di sinilah ya. Cemana mau dibilang lagi? Kalau PKB ini kan gampang-gampang aja ini.
Kemana arah mata angin, ke situ dia. Udah ku bilang, inilah satu-satunya partai yang cita-citanya hanya jadi wakil presiden. Nggak pernah bercita-cita jadi presiden. Sampai dia pernah bikin baliho, iya kan? Saya siap menjadi wakil presiden, siapapun presidennya. Aduh, rupanya didengar juga doamu itu, sayang, iya kan? Akhirnya kau pernah merasakan bagaimana nikmatnya menjadi calon wakil presiden. Yang penting sudah ada bargaining value-nya lah, ya kan? Itu dia. Dan juga kalau misalnya kita di tengah-tengah, jujur saja, Ridwan Kamil itu elektabilitasnya hanya sekedar 6%. Jadi kalaupun dipaksakan itu ada hanya sia-sia itu untuk Kabinet Indonesia Maju, ya. Jadi kemungkinan besar, kalau aku sih optimis, ya, Ridwan Kamil itu bertanding dengan Kang Deddy Mulyadi yang ada di Jawa Barat gitu ya, sama-sama mengejar bangku Jabar 1. Kalau bisa dibilang, katakan orang ini dua, Deddy Mulyadi dan juga Ridwan Kamil, sama-sama bagus sih, sama-sama bagus ya. Jadi kalau ku bilang, ya, ini pertarungan, bisa dikatakan ini akan menjadi pertarungan ulang, tanding ulang antara Ahok dengan Anies. Karena apa? Karena dua-duanya pernah sama-sama menjabat gubernur dan dua-duanya sama-sama pernah berhadapan face to face di dalam pertandingan dan juga peperangan dengan menggunakan isu masing-masing yang tak lain dan bukan adalah isu agama. Ya, tapi kayaknya kita agak tenang sedikit lah. Memang betul, nanti mereka mungkin kalau Anies Baswedan, ya, dia akan mainkan sekali lagi isu agama, ya. Ya, tapi nggak seheboh dulu lagi lah, karena memang sudah banyak sih orang-orang yang sudah agak bergeser dari dari posisi mendukung Anies Baswedan, seperti Egy Sujana, baru Habib Novel, baru setelah itu ada Refli Harun dan lain sebagainya. Tapi kita tahu juga kita, semuanya itu kan tergantung nasi bungkus. Kalau cocok nasi bungkus, datang lagi orang itu. Serius ku bilang ini. Nasi bungkus dalam arti konotasi ya, bukan nasi bungkus betulan. Kalau nasi bungkus betulan itu anggota orang itunya itu. Ya, jadi kalau aku bilang, ya, yang namanya Jakarta ini, pemilihan Jakarta ini bisa dikatakan pemilihan paling seksi nih. Karena apa? Siapa sih yang nggak ngejar Jakarta? Gimana pun juga, ya, bisa dikatakan DKI Jakarta itu adalah miniaturnya Indonesia gitu. Jadi kalau bisa dikatakan dia menjadi presiden KW2 yang ada di Jakarta gitu loh. Tapi ini tidak menutup kemungkinan, ya. Jadi ini salah satu langkah. Kenapa gue bilang Prabowo mendukung Ahok? Ya, ini kalau misalnya penilaianku ini ya. Prabowo mendukung Ahok. Yang pertama, dia tidak punya sentimen apa-apa terhadap Ahok. Terhadap PDIP pun juga dia tidak punya sentimen, ya. Karena gimana pun juga untuk kedua partai ini, Gerindra dan PDIP, baik partainya dan juga baik juga ketua umumnya, ya, mereka itu tidak pernah ada masalah, ya, tidak pernah ada masalah. Sebetulnya banteng dan terahnya burung Garuda ini nggak ada masalah, ya. Jadi kalau bisa dikatakan mereka bisa berrekonsiliasi kapan saja. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya, kenapa Gerindra atau Prabowo Subianto ingin mendukung yang namanya Ahok, ya. Ini tidak lepas kaitannya dengan tahun 2029 nanti, ya. Kalau Ahok dia menjadi gubernur, katakan berhasil mengalahkan Anies Baswedan, ya. Untuk persiapan di tahun 2029, ya, untuk maju kedua kalinya lagi untuk menjadi presiden, ya, ganjalan yang paling besar itu, ya, adalah biasanya itu dari gubernur DKI Jakarta, ya. Jadi kalau bisa dikatakan, kalau sempat Anies yang jadi gubernur DKI Jakarta, bisa dipastikan ini akan menjadi ganjalan yang paling besar untuk Prabowo maju kedua kalinya lagi, ya. Kita tidak berbicara masalah Prabowo rakus, masalah Prabowo haus kekuasaan, bukan ke situ larinya, ya. Ini berbicara strategi, ya. Tapi kalau Ahok dia menjadi
gubernur di DKI Jakarta, otomatis yang namanya Anies Baswedan dia kan tidak ada apa lagi, tidak punya karir politik lagi toh. Ya paling dia menjadi kader dari satu partai tertentu, ya bisa dikatakan semakin hari semakin redup. Dan bisa dikatakan ya paling calon-calon yang lainnya itu akan merintis dari awal lagi. Kalau Anies kan dia kan sudah punya basis massa ya yang mendukung dia di Pilpres kemarin, dan bisa kemungkinan ya bisa jadi perubahan boleh terjadi ya. Jadi Anies itu bisa dikatakan itu ganjalan besar itu untuk majunya Ahok. Untuk majunya si Prabowo, karena bisa dipastikan kalau untuk Ahok jujur saja ya di negeri Indonesia yang tercinta ini, kalau untuk gubernur mungkin masih banyak orang yang bisa memaklumi, tapi kalau untuk presiden I'm sorry to say ya ada beberapa faktor ya, hal-hal yang tidak bisa kuungkapkan di sini yang berkaitan dengan rasisme yang mungkin yang akan menghambat Ahok untuk menjadi presiden. Ya, kita nggak tahu situasi ke depannya bagaimana. Ya, itu dia. Jadi bisa dikatakan, ya Gerindra arahnya kemana? Bisa dia ke tengah-tengah, bisa juga dia nanti akan mendukung Ahok. Dan dia akan mendukung Ahok juga bukan karena bukan karena tanpa alasan, pasti ada alasannya ya. Itu kalau menurutku, bukan dari sisi negatifnya ya, tapi dari hitung-hitungan atau kali-kali politiknya. Jadi kalau aku bilang Gerindra apakah akan mendukung Ahok, bisa jadi ya, bisa jadi ya, karena Gerindra perlu memastikan bahwa kedepannya jangan ada pengganggu yang untuk kedua kalinya datang mengganggu. Ya, contohnya sedang dibangun IKN sudah selesai, ya kan? Pembangunan ekonomi sedang bagus-bagusnya, ya kan? Ternyata datang lagi si Anies. Kan begitu. Yang bisa diprediksi, mana tahu ini akan merusak jalannya pembangunan, kan begitu. Wakilnya Rocky Gerung pula. Nah, jadi kan semuanya perlu ya, sama seperti Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, dia seorang visioner ya. Dia bukan hanya berpikir sehari dua hari ke depan. Dia berpikir sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan sampai 2045 pun juga dia pikirkan. Tapi perlu kerja keras. Ingat ya, kalau untuk posisi aman kubu Anies. PDIP kerja keras cari partai koalisi, kerja keras juga mencari wakil yang cocok. Yang ketiga, ya yang berikutnya, ya untuk koalisi Indonesia Maju juga perlu kerja keras. Kerja keras apa itu? Kerja keras di dalam menjaga kekompakan, dan juga bekerja keras untuk menemukan siapa calon yang betul-betul kuat. Gitu dia. Jadi oke, itulah dulu ya. Itulah dulu sekilas ya daripada Opung Parbelak. Itu hanya penilaianku sendiri. Terserah kalian mau terima atau tidak, tapi itulah aku ya. Cuman lah, jangan sakit hati kalian. Aku kan cuma pembaca berita. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wah, itu dia ya pembahasan Opung terkait Pak Prabowo yang akan memperjuangkan Pak Ahok ya kan menuju Pilgub DKI Jakarta, ya kan. Misi-misinya sudah disebutkan Opung, ya kan. Ya, semoga betul-betul terjadi ya. Nah, oke, itu sekian video dari saya, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Wah.